وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk kita bertemu dan berkumpul di majelis yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu, yang mana ketika seorang bermajelis ilmu maka kita ingat kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum itu berkumpul di satu rumah, yaitu masjid, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana keberadaan kaum tersebut berkumpul dalam rangka yatluna kitabullah, yaitu membaca kitabullah Al-Qur'an, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mempelajari, ya, dipelajari ayat-ayatnya, kemudian diniatkan untuk diamalkan, melainkan illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan diturunkan padanya yaitu ketenangan, ya, diturunkan ketenangan pada orang yang menghadiri majelis ilmu. Ini keutamaan yang pertama. Jadi ketika seorang mendapatkan permasalahan, maka solusi yang terbaik adalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Sang Maha Pencipta. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dibutuhkan bagi ciptaannya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan berbagai macam hal yang diikut sertakan di dalam ciptaannya, yang pastinya penciptaannya tersebut, yaitu makhluknya, itu akan mendapatkan berbagai macam hal-hal yang baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, yang membuat dirinya tenang ataupun tidak. Maka ketika didapati oleh makhluk sesuatu hal yang tidak menenangkan, maka kembalilah kepada solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu diantaranya mendatangi majelis ilmu. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan pada dirinya. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menurunkan ketenangan, tapi dibarengi dengan, diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmah al-khassah, yaitu rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ya, karena rahmat itu ada dua, umum dan khusus. Adapun rahmat secara umum Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua makhluk, mau ngaji atau tidak, mau sholat atau tidak, mau beriman atau kafir, Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat. Allah berikan rahmat kepada seluruh makhluknya. Akan tapi
rahmat yang khusus yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu menghadiri majelis ilmu. Kemudian faedah yang ketiga yang akan kita dapatkan ketika kita menghadiri majelis ilmu yaitu wahafathumul malaikah, dan malaikat itu akan menaungi dengan sayap-sayap mereka. Dalam hadis riwayat lain bahwasanya malaikat itu menurunkan sayap-sayapnya karena ridha dengan orang yang mencari ilmu, yang menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Ini menunjukkan kedudukan yang luar biasa bagi orang yang menghadiri majelis ilmu. Malaikat, bahkan ada di antara malaikat itu hanya khusus Allah tugaskan untuk mencari majelis ilmu di muka bumi. Tugasnya hanya itu saja. Ya, jadi ada sekelompok malaikat yang Allah memang ciptakan khusus untuk menghadiri majelis ilmu di muka bumi. Jadi ketika mereka mencari majelis ilmu di muka bumi, kemudian mereka dapati, mereka akan singgah. Mereka akan singgah. Makanya ketika orang yang menghadiri majelis ilmu dan selesai dari majelis ilmu, dalam hadis yang lain disebutkan qumu maghfurun lakum. Bangkitlah kalian di dalam kalian meninggalkan majelis ilmu, artinya kalian sudah selesai dalam menuntut ilmu pada hari ini, maghfuran lakum, kalian dalam keadaan diampuni. Ini seruan yang diserukan bagi orang-orang yang menghadiri majelis ilmu ketika dia telah selesai dari majelis ilmu. Kemudian yang keempat, ya, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan dengan cara menyebut-nyebutnya nama-nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut di hadapan yaitu para malaikat. Ya, di hadapan para malaikat, yaitu makhluk yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah dekatkan, penghuni langit. Ya. Dan ini secara tidak langsung para ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala membanggakan nama-nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu, itu Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan dengan sebutan terbaik fulan bin fulan. Ya. Dan ini menunjukkan thalabul ilmi, mencari ilmu itu juga di antara salah satu bentuk birrul walidain. Ya, karena dia telah membuat nama orang tuanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ya. Dengan sebutan fulan bin fulan, dengan sebutan yang terbaik. Dan ini suatu kebanggaan. Ya. Kalau kita saja nama kita disebut oleh orang nomor satu di Indonesia, misalnya disebut Pak Presiden, apalagi dalam jumpa pers kita disebut namanya, kita akan bangga karena yang menyebut adalah orang nomor satu di Indonesia, dan menunjukkan bahwasanya kita adalah orang penting. Lalu bagaimana lagi kalau yang menyebut kita adalah Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini, yang menciptakan, yang mengatur seluruh alam semesta ini tanpa terkecuali. Maka tentunya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat diharapkan bagi setiap kita. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Kita telah sampai pada bab tentang apakah disunahkan
salam ketika meninggalkan tempat dari yang sebelumnya kita tuju, ya, artinya ketika kita berpisah, apakah itu disunahkan untuk salam ataukah tidak? Sebagaimana disunahkan ketika kita datang, kita disunahkan salam. Maka ketika kita meninggalkan majelis dari teman-teman kita misalnya, apakah itu disunahkan? Maka di sini oleh Syekh Abdul Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad rahimahullahu taala disebutkan, wa yustahabbu salam indal insirafi kama yustahabbu indal dukhul, dan disunnahkan untuk memberi salam ketika pergi sebagaimana disunnahkan ketika masuk. Wad dukhulu asyaddu istihbaban, dan sunnah salam, sunnah mengucapkan salam ketika masuk itu lebih ditekankan sunnahnya dibandingkan ketika meninggalkan tempat. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza intaha ahadukum ila al-majlisi falyusallim wa idza arada an yaquma falyusallim falaysatil ula bi ahaq min al-akhirah." Apabila telah selesai salah seorang di antara kalian dari satu majelis, hendaknya dia beri salam, ya. Dan apabila salah seorang di antara kalian ingin berdiri meninggalkan tempat, jadi selesai majelis kemudian ingin dia pergi, ya, ingin beranjak pergi, fal yusallim, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Falaysatil ula, maka tidaklah yang pertama itu lebih berhak daripada yang terakhir. Artinya kesunahan yang pertama, yaitu ketika masuk ke majelis di dalam sunnah salam, itu lebih ditekankan dibandingkan yang ketika dia ingin beranjak pergi dari majelis tersebut. Baik, makanya di sini disebutkan waddukhulu asyaddu istihbaban, dan masuk mengucapkan salam itu lebih disunahkan dibandingkan ketika ingin pergi. Li'anna hadza huwa alladhi jaa'a fil Qur'an, karena inilah yang datang secara asal di dalam Al-Qur'an, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah yang bukan rumah-rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin dan kalian memberi salam kepada penghuninya, ya. Jadi ini asalnya, yaitu asalnya ketika kita ingin masuk dalam satu majelis atau memasuki rumah, mendatangi rumah, itulah yang sunnah secara asal. Adapun ketika ingin keluar atau ingin berpisah dari majelis, ingin pergi dari majelis, ini tetap disunahkan, tapi kesunahannya masih di bawah kesunahan ketika masuk, karena asalnya adalah ketika masuk, ya. Makanya di antara ketika seseorang mungkin dia di awal kali membuka pembicaraan, terkadang kita dapati seorang masyayikh, para ulama, ya, atau ustadz, ya, ketika dia bermajelis kemudian dia menutup majelis ingin pergi, dia tidak salam terkadang, ya, karena memang kesunahannya berbeda. Artinya derajat kesunahannya lebih ditekankan ketika dia memulai, ya, dibandingkan ketika ingin meninggalkan tempat tersebut. Tapi tetap hukumnya disunnahkan. Baik. Kemudian pensyarah
yaitu Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaiqih hafizahullah taala. Kemudian di sini menjelaskan beliau, waqad anhal muallif rahimahullah hadzal adab al-azim wa huwa adabus salam. Dan penulis di sini Syekh Abdul Wafa ya, Ali bin Aqil rahimahullah taala, beliau menyelesaikan tulisannya di sini di dalam adab salam sampai pada disunahkannya salam ketika insiraf, ketika pergi. Selesai sampai sini pembahasan beliau tentang masalah salam. Ya. Akan tapi beliau memberi catatan pensyarah di sini Syekh Khalid Al-Musyaiqih hafizahullah taala, wa tabqa masailu ukhra. Padahal masih ada sisa masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan salam. Lam yadhkurha al-muallif, yang di sini tidak sebutkan oleh muallif. Ya, seperti apa? Kassalami al-musalli, seperti bagaimana hukumnya memberi salam kepada orang yang sedang sholat. Ya, wal kafir, memberi salam kepada orang kafir. Ada dua permasalahan. Kemudian waman yaqdi hajatahu, yang ketiga orang yang sedang buang hajat. Ya, memberi salam kepada orang yang buang hajat. Kemudian yang keempat, waman kana yatawadda au yaghtasil. Ini keempat kelima, ya, yaitu orang yang sedang wudu atau dia sedang mandi, au yakul. Ya, keenam sedang makan. Ini tidak sebutkan oleh penulis di sini, tapi akan disinggung secara ringkas oleh Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaiqih hafizahullah taala. Baik. Walakin hal yushra'u salam 'ala al-musalli? Apakah disyariatkan salam kepada orang yang sedang salat? Hadza mawdhi'u khilafin bainal ulama rahimahumullah. Ini tempatnya khilaf, perselisihan para ulama rahimahumullah taala. Wasawab anna salama 'alal musalli sunnah, dan yang benar salam kepada orang yang sedang sholat ini tetap hukumnya kembali ke asal, yaitu sunnah. Ya, dan ini memang kebanyakan para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Cuman ada perincian di sini. Ya, ada perincian sebagaimana di sini diterangkan. Ya, Syekh bin Baz juga menerangkan, Syekh Utsaimin dan juga masyayikh yang lainnya yang saya baca dari risalah para ulama itu ada rincian ini sebagaimana yang dikatakan qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, inna salama 'alal musalli yakhtalifu idza kana yuhsinu radda fa innahu yusallimu alaihi. Sesungguhnya memberi salam kepada orang yang sedang sholat ini yakhtalifu, berbeda atau keadaannya itu sesuai dengan kondisi orang yang sholat. Bagaimana maksudnya? Idza kana yuhsinur rad, apabila orang yang sholat itu bisa faham, dia caranya bisa dalam menjawab salam ketika dia disalami dalam kondisi sholat itu dia paham, maka orang yang datang itu hendaknya tetap mengucapkan salam, disunahkan mengucapkan salam. Maksudnya gimana? Karena orang sholat itu kan nggak boleh ngomong, ya, nggak boleh bicara. Makanya kalau ada orang sholat kemudian datang assalamualaikum, terus dia ngomong waalaikumsalam, batal sholatnya. Berarti kondisi seperti ini orang yang sholat ini nggak paham dengan cara menjawab salam dalam kondisi dia sholat. Ya. Wa idza kana la yusinu fala yusallimu alaihi.
Dan apabila dia tidak paham, maka jangan disalami. Ya, ini biasanya kalau kita datang, kemudian yang kita salami adalah orang awam misalnya, dia pahamnya menjawab salam itu wajib. Ya, kondisi apapun menjawab salam wajib. Kalau kita tahu kondisi orangnya seperti itu, dia nanti akan jawab dengan ucapan, maka jangan disalami. Ya sudah, sunnah kita tinggalkan dalam rangka menjaga sesuatu hal yang lebih penting, yaitu sholat orang tersebut, agar supaya nggak batal. Lah kalau disalami assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam, ya malah batal, ya. Tapi kalau yang kita salami orang yang sudah ngaji, ya, tapi yo tanda kutip ya, karena ngaji kadang juga nggak paham juga, ya. Maka kalau yang kita salami sudah benar-benar kita yakin orangnya bisa menjawab dengan cara yang baik, yang memang disyariatkan untuk orang yang sedang sholat, maka kita salami. Yaitu apa? Menjawab salam bagi orang yang sholat, yaitu cukup dengan isyarah. Ya, cukup dengan isyarah. Itu kalau yang salam terlihat. Ya, itu kalau yang memberi salam terlihat. Misalnya di sampingnya, kemudian dia ucapkan assalamualaikum, maka dia cukup mengisyaratkan dengan tangannya. Ya, jangan dijawab waalaikumsalam, batal. Kalau dijawab waalaikumsalam, sholatnya batal. Ya, maka dijawab dengan isyarah. Ya. Adapun ketika dia di satu rumah, kemudian di rumah tersebut hanya dia, misalnya dia sedang sholat, istrinya nggak ada, ya, anaknya nggak ada, wong jomblo, ya. Maka kemudian ada tamu yang datang untuk sholat, salam, assalamualaikum sekali, assalamualaikum dua kali, kok semakin kencang ini, ya. Maka cara menjawabnya yaitu dengan kita keraskan ketika kita takbir atau ketika kita sedang membaca, ya. Maka ketika kita mau rukuk ternyata ada yang salam, maka kita keraskan agar supaya orang yang salam di depan rumah kita itu faham bahwasanya kita sedang sholat. Makanya tidak dijawab salamnya, tapi kita keraskan dalam rangka kita memberitahukan bahwasanya kondisi kita sedang sholat. Ya. Taib. Was-sahabah radhiyallahu anhum sallamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radda alaihim bil isyarah bi kaffihi. Dan para sahabat mereka pernah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam mereka dengan isyarat, dengan kafnya, yaitu telapak tangannya, yaitu dilambaikan, ya. Jadi dengan isyarat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Jadi ini tentang salam kepada orang yang sholat. Jadi sekali lagi tetap disunahkan, tapi dengan catatan kalau kita tahu orang tersebut orang awam yang hanya tahu wajibnya menjawab salam, karena jangan-jangan dia sholat dikasih salam, dia takut dosa. Leran jawab adalah fardu ain gitu. Ya, akhirnya dia jawab waalaikumsalam, batal sholatnya. Maka kalau kondisinya seperti ini, maka nggak usah dikasih salam. Kita gugurkan sunnah kita tinggalkan sunnah dalam rangka untuk menjaga sesuatu yang lebih penting, yaitu sholat. Dari saudara kita yang tidak tahu bagaimana cara menjawab salam, ya. Apalagi kalau kita lewat di sampingnya, kita kadang istilahnya kayak iseng gitu ya. Ya, bukan niat menjalankan sunnah, benar-benar sunnah, tapi kayak iseng biar sholatnya batal, ya. Kita ingin ngetes saudara kita tahu nggak ini, ya, cara menjawab salam ini, apalagi seperti ini nggak boleh, ya. Ini tidak boleh, ya. Tapi kalau memang perlu,
maka kita lihat kondisi orangnya. Kalau orangnya kita faham, oh ini pernah ngaji, pernah ning sabilillah ngaji bab salam kepada orang yang sholat, maka insya Allah tahu ya kita salam, kita sambil lalu lewat ketika dia sedang sholat misalnya, ya. Atau misalnya di masjid seperti ini habis ngobrol tadi belum pamitan, tahu-tahu saudara kita sudah sholat sunnah, padahal kita sudah buru-buru mau pergi, ya, sudah buru-buru mau pergi, ya, maka kita salami dia biar dia nggak bingung tadi sampai salam, pas salam loh, oh sana ini, urung pamitan, wah. Maka disunahkan salam dulu kepada saudara kita yang sedang sholat untuk memberitahukan bahwasanya kita buru-buru ingin pergi, ya. Baik, sehingga nanti saudara kita menjawabnya dengan isyarat, ya. Baik. Kemudian permasalahan yang kedua, wa hal yusallimu 'alal kufar aw la yusallim. Apakah disunahkan untuk salam kepada orang kafir, ya, ataukah tidak disunahkan? Artinya boleh tidak, ya, karena hukum salam asalnya sunnah, maka apakah hukum ini masih tetap bagi orang kafir atau tidak? Ibtida'ul kufar bisalam la yajuz. Ini pendapat beliau hafizahullah ta'ala, ini sebagaimana juga pendapat Syekh bin Baz, ya, dan juga jumhur ulama, ya. Tapi kebanyakan juga dari para salaf, mereka juga memberi salam kepada orang kafir, ya. Dan ini mazhabnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian Abu Umamah, ya, radhiyallahu ta'ala anhum, ya. Jadi di sini masalah khilaf di dalam memulai salam kepada orang kafir. Kita baca dulu di sini pendapat beliau, di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh memulai salam kepada orang kafir karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Muslim, la tabda'ul yahud wala nasara, janganlah kalian memulai kepada orang Yahudi dan Nasrani bisalam, dengan salam. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattruhu ila adyaqihi, apabila kalian menjumpai salah seorang di antara mereka, Yahudi, Nasrani ataupun orang kafir, ya, di satu jalan, fattruhu, maka hendaknya kalian pepet ke jalan yang paling sempit. Ya, ini juga ada catatan ini, jangan ditelan mentah-mentah ini, ya, parah ini, gawat ini. Saya dulu memahami, ya, sebelum saya mondok itu memahami hadis ini juga memang letternya seperti ini, ya. Kalau ketemu orang kafir pokoknya dipepet gue, kira-kira kecemplung kalian isben, ya, kayak gitu, ya. Tapi setelah alhamdulillah, ya, ngaji, ya, kemudian bisa membaca keterangan para ulama, ternyata tidak seperti itu. Dan ini banyak disalahfahami, ya, hadis ini tentang kalimat fattruhu ila biyaqihi, yaitu pepetlah mereka ke jalan yang lebih sempit, yang paling sempit, ya. Karena ini kalau dipraktekkan secara letterlock, ya, saklek tanpa pemahaman salaf, ya, terutama para sahabat, kemudian generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para ulama, maka ini menjadi sesuatu yang zalim, ya, sesuatu yang zalim kepada orang kafir, ya, karena kita dituntut untuk adil walaupun itu kepada orang kafir, tidak boleh kita menzalimi, ya, tanpa sebab yang jelas, ya.
Baik. Kita bahas dulu tentang makna fatarruhu ila diyaqihi. Dipepet ke jalan yang paling sempit, itu maknanya adalah jangan ketika kalian bertemu dengan orang kafir di satu jalan berpapasan, maka sudah ketika dia berjalan, maka kita ketika bertemu sudah nggak usah kita memberikan atau membuka jalan dalam rangka ikram, ya, memuliakan mereka. Tapi bukan berarti kita memepetkan, enggak, sudah biarkan sebagaimana apa adanya, ya. Kalau kita berpapasan, ini yang dijelaskan para ulama, ya, maksudnya jangan kalian membuka jalan dalam rangka memuliakannya. Misalnya ketemu papasan, kemudian kita berhenti, monggo Pak jenengan sih, ya, itu enggak boleh. Ini makna hadisnya seperti itu, ya. Tapi bukan berarti pula kita mepetkan, ya, gen kecemplung kalen ya ora, ya. Tapi sudah berjalan apa adanya, ya, berjalan apa adanya, ya. Baik. Li'anna salam du'aun bisalamah. Kenapa tidak boleh? Karena salam itu mendoakan keselamatan. Wa hum la yastahiquna an tad'u lahum bisalamah. Dan mereka tidak berhak untuk kamu doakan keselamatan. Ini alasannya. Lakin kama qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, akan tapi sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, la ba'sa an yaqul ahlan wa sahlan. Tidak mengapa kamu katakan ahlan wa sahlan, ya, salam tapi bukan salam assalamualaikum, ya. Ahlan wa sahlan, kaifa asbahta, kaifa amsaita, ya, bagaimana pagi hari ini, ya, artinya kabarmu di pagi hari ini, selamat pagi, selamat sore, bagaimana keadaan anak-anakmu, misalnya tanyakan bagaimana keadaan keluargamu. Itu kan salam juga, ya, tahiyah juga, tapi bukan ucapan assalamualaikum. Karena assalamualaikum maknanya adalah keselamatan atas kalian, ya. Baik. Tapi sekali lagi ini adalah khilaf, dan khilafnya ini cukup kuat. Saya pribadi condong boleh, ya, saya pribadi condong saat ini boleh untuk memberi salam kepada orang kafir, ya. Karena ini sebagaimana yang disebutkan dari beberapa sahabat, dan sahabat ini ternyata memang sahabat orang-orang yang terkenal faqih dan ahli tafsir di dalam keilmuan mereka, yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya, Abu Umamah, dan juga diriwayatkan dari sebagian sahabat yang lainnya. Dan juga para ulama seperti Al-Auza'i mengatakan, idza sallamta faqad sallama as-salihun wa idza tarakta faqad taraka as-salihun. Apabila engkau mengucapkan salam kepada orang kafir, orang-orang soleh pun juga mereka mengucapkan salam. Artinya sebagian orang-orang soleh juga mengucapkan salam kepada orang kafir. Kalau engkau meninggalkan, gak mau mengucapkan salam kepada orang-orang kafir, itu pun juga pernah dilakukan orang-orang soleh, ya. Artinya Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ini masalah khilaf, dan khilaf ini khilaf yang mu'tabar, ya. Adapun hadis tersebut, ya, hadis yang la tabda'ul yahud walan nasara bisalam, ya, ini ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang asbabul wurud, yaitu maksudnya adalah orang kafir al-harbi. Kalau orang kafir harbi, sepakat para ulama tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Tapi selain kafir harbi, ini diperselisihkan, ya. Karena di dalam riwayat lain adalah ketika itu
Rasulullah SAW ingin mendatangi orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah yang berkhianat, ya, ketika itu, dan beliau ingin memeranginya, ingin mengusirnya. Maka beliau melarang para sahabat untuk mengucapkan salam kepada mereka, ya, untuk mengucapkan salam kepada mereka, dikarenakan mereka nanti tidak kepedean, ya, dikira mereka mendapatkan keselamatan, ya, padahal mereka sudah berkhianat, ya. Dan inilah yang kuat, ya, ini menurut penilaian saya pribadi, ya, setelah saya bandingkan dari qaul di antara kedua ulama, ya, maksud dari hadis di atas adalah kafir harbi, ya, karena ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan jelasnya asbabul wurud dari hadis tersebut, ya. Baik, jadi insyaallah tidak mengapa untuk mengucapkan salam. Dan adapun ketika dibutuhkan, ini jumhur mengatakan boleh kalau dibutuhkan. Tapi yang jumhur mengatakan tidak boleh ini ketika tidak ada butuh, ya. Makanya ada yang memahami hadis la tabda'u al-yahud walan nasara bisalam. Ini juga ada yang memahami bahwasanya jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani ataupun orang kafir secara umum dengan salam. Itu maksudnya ketika tidak dibutuhkan. Tapi kalau dibutuhkan seperti untuk kemaslahatan, misalnya para ulama mencontohkan ketika seorang itu tinggal di negeri kafir dan dia khawatir dengan keselamatannya, khawatir dari gangguan orang-orang kafir di tempatnya, ya, di tempat dia tinggal misalnya mayoritasnya orang kafir. Kalau dia nggak salam, dia bisa diganggu misalnya, maka diucapkan salam, ya. Maka ini tidak mengapa menurut kebanyakan para ulama, ya. Ini kalau ada butuh, ya, maka diucapkan assalamualaikum, ya. Bahkan ada yang membolehkan dengan kalimat assalamualaikum warahmatullah, ya, yang dengan lengkap. Tapi untuk kehati-hatian, ya, untuk dalam rangka kehati-hatian, maka kalau karena salam itu sekarang sudah istilahnya ma'ruf, tidak hanya assalamualaikum, maka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka kalau istilahnya dengan mengganti selain assalamualaikum itu sudah bisa menunjukkan kepada mereka bahwasanya kita sudah memberikan salam, maka ini cukupkan dengan kalimat selain assalamualaikum, walaupun secara hukum boleh, ya, walaupun secara hukum boleh. Tapi kalau misalnya kita cukup mengucapkan ahlan wa sahlan, ya, bagaimana kabarnya Pak, misalnya seperti itu, maka ini tidak mengapa, diganti itu lebih baik, ya, dalam rangka kehati-hatian, ya. Baik. Kemudian wa kaifa yakunu raddu salam 'alal kafir idza sallama, dan bagaimana menjawab salam kalau tadi memulai untuk mengucapkan salam. Sekarang bagaimana menjawab salam orang kafir yang dia salam kepada kita? Hal naqul wa'alaikum salam, apakah kita mengucapkan, ya, wa'alaikum salam? Hadza la yakhlu min amrayn, ini tidak lepas dari dua perkara, ya, tidak lepas dari dua perkara. Al-awwal, yang pertama, an yusallima salaman la lahna fihi, orang kafir tersebut mengucapkan salam dengan salam yang tidak ada kesalahannya, artinya jelas salamnya assalamu alaikum, ya, tidak samar, ya, dan tidak ada kesalahan. Kesalahannya apa? Karena orang Yahudi
dahulu ketika salam itu diplesetkan, assalamualaikum, ya, celaka kamu, kematian atasmu, artinya seperti itu, assalamualaikum, ya. Fahuna naqulu waalaikumsalam. Maka ketika salam tersebut jelas, tidak ada kesamaran, tidak ada kesalahan, maka kita ucapkan juga waalaikumsalam, lengkap juga, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi ucapan salam, maka balas ucapan salam tersebut dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Ini umum, ya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya apabila kalian diberi salam oleh orang kafir atau orang Yahudi, maka ucapkanlah waalaikum atau waalaika, ya. Maka hadis ini dijawab bahwasanya hadis ini bagi yang mengucapkan salam tapi tidak jelas, ya, apakah itu diucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum, karena mungkin saking pelannya bisa, ya, atau mungkin memang mereka sengaja mengucapkan assalamualaikum tapi dengan model dipercepat sehingga kita dengarnya assalamualaikum, ya. Maka ketika seperti ini kondisinya, hadis tersebut berlaku, kita cukup ucapkan wa'alaika atau wa'alaikum, ya. Ini kondisi yang kedua, ya, yaitu an yusallima salaman yalhanu fihi kama kana al-yahud yaquluna lin nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka, fa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul wa alaikum, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Bahkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menjawab hanya dengan jawaban wa alayka atau wa alaikum, yaitu ketika ada orang kafir memberikan salam dan salam tersebut ada kesalahan di dalamnya, baik kesalahannya disengaja atau samar. Kalau samar itu kan meragukan, ini dari orang kafir masalahnya, maka kita harus berhati-hati, ya. Jangan sampai samar bagi kita ucapkan dengan salam yang sempurna, maka ini nggak boleh. Maka kalau jelas salahnya mesti seperti assalamualaikum, maka kita jawab waalaikum. Atau dia samar, saking ngomongnya cepat kita nggak paham ini assalamualaikum atau assalamualaikum, maka kita jawab dengan jawaban waalaikum atau waalaika tadi. Cukup dengan itu, toh, ya. Tapi kalau jelas, maka kita tetap berlaku ayat tadi, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, ya. Apabila kalian diberi salam, siapa saja yang memberikan salam, mau muslim, kafir, maka balas dengan yang lebih baik atau yang sepadan, ya. Ini dari permasalahan menjawab salam kepada orang yang atau orang kafir yang mengucapkan salam kepada kita, ya. Ada dua keadaan. Yang pertama, kalau jelas salamnya, maka kita jawab salam tersebut minimalnya dengan sesuai apa yang dia ucapkan. Makanya kita sering sekarang ini orang kafir, ya, di keperluan atau pertemuan, misalnya pertemuan warga atau acara sambutan, biasanya kan ikut salam juga, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, malah lebih fasih daripada yang muslim terkadang. Kalau muslim, assalamualaikum, assalamualaikum, nah, kayak apa istilahnya, ucapannya malah nggak jelas, ya. Orang kafir malah lebih jelas, ya, terkadang seperti itu. Maka ketika jelas, kita jawabnya juga harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ayat tersebut umum,
ya. Tapi kalau tidak jelas ya atau jelas-jelas salah, maka kita cukup ucapkan waalaikum atau waalaika ya. Adapun dari mazhab Syafi'iyah ini membedakan antara salam orang kafir dengan muslim. Kalau orang muslim ini bentuknya jamak ya. Misalnya mengucapkan salam ya assalamualaikum. Ketika menjawab waalaikumsalam. Ini muslim. Baik satu orang maupun jamak semua dijawab dengan jamak. Kalau salam juga dengan jamak. Kita salam dengan satu orang juga assalamualaikum. Jawab satu orang juga waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Tapi kalau orang kafir dibedakan. Kalau orang kafir mereka mau jamak, mau satu orang tetap mufrad. Ini madhab Syafi'iyah ya. Jadi ketika kita ucapkan salam assalamu alayka ya, kalau menjawab wa alayka salam seperti itu. Jadi dengan mufrad walaupun bilangannya jamak ya. Baik. Wa idza sallama ala man yaqdi hajatahu. Ini yang permasalahan yang ketiga. Dan apabila memberi salam kepada orang yang sedang buang hajat ya, fa innahu yaruddu alaihi ba'da qada'il hajah, maka hendaknya orang yang buang hajat tersebut menjawabnya setelah selesai dari buang hajat. Wa yadullu lidzalika haditsu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallama alaihi rajulun wa huwa yabul falam yarudda alaihi salam wa fi riwayatin radda alaihi ba'da qada'i hajatihi. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari sedang buang hajat ya, atau beliau sedang kencing, yaitu qada'ul hajah ya, buang air kecil ya. Kemudian ada seorang laki-laki mengucapkan salam kepada beliau. Maka beliau falam yarudda alaihi salam, maka beliau tidak menjawab salamnya, diam. Ya, beliau diam. Ya. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disebutkan bahwasanya radda alaihi ba'da qada'i hajatihi. Ya, ini menunjukkan tidak hanya sekali Nabi itu dikasih salam ketika buang hajat. Ya. Karena zaman dahulu itu kalau buang hajat terkadang istilahnya itu kepalanya itu kelihatan. Ya, karena misalnya buang hajat di sahra atau di padang pasir, itu sebagian sahabat itu hanya menutupi beliau dengan ridanya, dengan selendang dari pandangan manusia. Ya, kemudian beliau buang hajat, kencing di situ misalnya. Maka terkadang sahabat lewat dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mungkin melihat dari batas kepalanya atau sampai dadanya misalnya, maka dikasih salam, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah kencing dalam keadaan berdiri, dan ini boleh menurut syariat Islam, ya, kencing dengan berdiri dengan syarat tidak ditakutkan najisnya itu nyiprat,
ya, dari mengenai anggota badannya atau bajunya. Dan syarat yang kedua yaitu menutup aurat, ya, karena terkadang kalau berdiri itu kelihatan, ya, makanya harus benar-benar tertutup. Kalau tertutup aurat sekarang masih bisa, ya, lebih mudah karena masuk ke WC itu kan sudah di bangunan. Kalau dulu kan di tempat terbuka, ya, sebagaimana yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing berdiri di fi subadatil qaum, yaitu di tempat sampah orang-orang Yahudi, satu kaum, yaitu orang-orang Yahudi pada waktu itu, yang ditutupi oleh seorang sahabat, ya, dalam keadaan berdiri, ya. Baik. Jadi Nabi tidak hanya sekali menurut riwayat ini, karena ada riwayat Abdullah bin Umar dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi pernah dikasih salam. Di dalam riwayat lain Nabi tidak menjawabnya. Di dalam riwayat Jabir bin Abdullah Nabi menjawab setelah selesai dari buang hajat. Dan ada hadis yang lain, hadisnya masih banyak tentang masalah ini, bahwasanya Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya aku tidak menyukai menjawab salam dalam keadaan aku tidak suci, ya. Jadi beliau bersuci dahulu, kemudian beliau baru menjawab salam. Ini dalam hadis yang lain, ya. Jadi menunjukkan bahwasanya orang yang buang hajat kalau dikasih salam oleh temannya, misalnya dari luar, ya, kamar mandi dia kasih salam, nggak ada masalah, boleh, ya, tetap hukumnya sunnah, ya. Cuman orang yang di dalam jangan jawabnya nanti ketika keluar, ya. Ditambah lagi lebih bagus lagi ketika dia wudhu terlebih dahulu baru menjawab salamnya, sebagaimana yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya aku tidak menyukai menjawab salam kecuali setelah aku dalam kondisi suci, ya. Baik. Amma salamu ala man tawaddaa aw yaghtasilu fa hadha la ba'sa bihi. Adapun permasalahan selanjutnya yaitu salam kepada orang yang wudu atau sedang kondisi mandi, ya, fa hadha la ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Wa yaruddu aidan kama fi hadithi Ummu Hani, dan orang yang sedang wudu atau mandi itu menjawab salamnya juga sebagaimana hadis Ummu Hani yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu Ummu Hani pernah mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam sedang mandi. Dan kondisi mandi dengan buang hajat beda, ya. Cuman kalau sekarang di tempat kita mungkin sama, ya, tempatnya WC yang buat mandi. Tapi kalau zaman dulu beda, buang hajat dengan tempat mandi beda, makanya hukumnya beda. Kalau buang hajat nggak boleh dia jawab, tapi kalau mandi nggak apa-apa, ya, karena mandi beda dengan qada'ul hajat, ya, tempatnya juga beda, ya, syariatnya mandi dengan buang hajat juga berbeda, ya. Tapi kalau kita kondisinya sekarang di kamar mandi itu ada WC-nya, kemudian kita mandi walaupun nggak buang hajat, ya, maka ketika kita disalami ya jangan dijawab, karena itu di ruangan yang diperuntukkan untuk qada'ul hajah, walaupun kita sedang mandi di situ. Tapi kalau kita punya ruangan khusus yang untuk mandi saja, maka itu tidak mengapa, itu hukumnya lain, ya, itu hukumnya lain, tidak sebagaimana hukum di hammam, yaitu di WC atau di mirhad, ya. Baik. Wa idza kana mashghulan bi aqlin, kemudian permasalahan yang terakhir yang beliau sampaikan di sini yang tidak disampaikan oleh penulis, yaitu tentang salam kepada orang yang sedang makan. Dan apabila orang
yang diberi salam itu masyghulan bi aklin, yaitu sedang sibuk dengan makan, artinya tersibukkan dengan makanan, wa nahwi dzalik, ataupun yang lainnya mungkin minum, fa hal yusallimu alaih, apakah boleh seorang itu salam kepadanya? Fi hadzal mawdi' khilaf, maka ini juga ada khilaf. Was sahih al umum wa annahu yusallimu alaih, dan yang benar adalah tetap pada keumuman bahwasanya dia tetap disunnahkan untuk memberi salam kepada orang yang sedang makan, ya, karena orang yang sedang makan ini sunnahnya adalah at-tahadduts, yaitu berbicara, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau ketika mengomongkan dari hadis, yaitu Rasulullah SAW ketika makan bersama keluarganya, beliau meminta atau bertanya kepada keluarganya, hal indakum al-udum, apakah kalian punya lauk? Ya, maka istrinya menjawab, di sisi kami hanya punya al-khal, yaitu cuka. Ya, maka Rasulullah SAW pun memakan cuka tersebut sebagai lauknya, ya, sebagai lauknya. Makanya beliau kemudian bersabda, ni'mal udum al-khal, ni'mal udum al-khal, yaitu sebaik-baik lauk adalah cuka, ya. Tapi bukan cuka kecut itu loh ya. Ini cukanya biasanya terbuat dari buah, ya, dijadikan lauk, dan ini dikatakan oleh Nabi SAW sebagai nikmat yang terbaik, yaitu sebaik-baik lauk, yaitu cuka, ya. Taib, ya. Jadi karena dari makan saja itu disunahkan untuk berbicara, tapi para ulama itu menegaskan, memberikan catatan bahwasanya pembicaraan itu tidak boleh berlebihan, ya. Jadi seperlunya saja, ya. Jadi sambil ngobrol, tapi ya jangan pas mencucu panganan ngomong wae, ini juga nggak baik, ya. Jadi mungkin pas mau mulai atau di tengah-tengah dia pas nggak makan, mau suapan kedua ketiga misalnya, dia pas kosong mulutnya, dia ngomong sama teman makannya atau sama istrinya. Ya biasa kan kita kalau makan di rumah, lawe apa dek, sambil makan, ya. Baik, ini sunnah, ya, sebagaimana perbuatan Nabi SAW, dan ini ditegaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, walaupun sebagian ulama mengatakan mubah, ya. Tapi dari riwayat yang ada, ya, ini sering dilakukan Nabi SAW, yaitu beliau ketika makan dengan istrinya, dengan para sahabat, beliau sering ngobrol, ya, beliau pasti ngobrol, ya. Taib. Dan juga ada riwayat, tapi wallahu alam, saya sendiri belum mengecek tentang riwayat ini, bahwasanya di antara kebiasaan orang Yahudi kalau makan itu melarang berbicara, ya. Dan ini untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Makanya Nabi SAW menyunahkan untuk ngobrol dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Adapun hadis yang sering digunakan oleh orang-orang yang melarang makan, ya, yaitu la kalama wala salama inda tu'am atau ala tu'am, maka ini hadisnya dijelaskan para ulama la aslalahu, yaitu tidak ada pembicaraan dan tidak ada salam ketika makan, maka ini hadisnya hadis palsu, ya. Tidak ada asalnya, ya. Oleh karenanya ketika berbicara yang mubah saja itu dibolehkan, ya, ketika makan. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menyunahkan istihbab
ya, maka apalagi itu pembicaraan yang terkandung doa yaitu salam, maka ini lebih lagi ya. Tapi dengan catatan tadi, kalau teman kita lagi makan pas ngunyah, ya hendaknya kita tahu diri lah ya, ojo disalami ya, cucu keselak pengen jawab, nah malah keselak ya, dadak repot meneh. Baik. Ini saja bab salam kita selesai. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk bab al-musafahah ya, yaitu berjabat tangan. Nanti juga akan dibahas bagaimana hukum berjabat tangan dengan lawan jenis ya. Kemudian berjabat tangan dengan lawan jenis tapi yang sudah tua. Ya, ini juga akan dibahas insyaallah taala. Baik, wallahu alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.